Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang tracing program algoritma sorting. Ya, di algoritma sorting ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bubble sort, tracing bubble sort, selection sort, dan tracing selection sort. Baik, sebelum itu mari kita mengenal apa itu sorting. Sorting atau pengurutan merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pada dasar ada dua urutan yang bisa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu urut naik atau ascending yang mengurutkan data dari yang mempunyai nilai paling kecil sampai yang paling besar, dan urut turun yang merupakan descending yang mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Oke, kita akan ke bagian bubble sorting. Bubble sorting yang merupakan suatu bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran harga pada prosesnya. Idenya adalah gelembung air yang akan mengapung atau elemen berharga kecil akan diapungkan. Artinya diangkat ke atas melalui pertukaran. Kelebihan dari bubble sort merupakan metode yang paling simpel, metode yang mudah dipahami algoritmanya, dan adapun kelemahan dari bubble sort yang meskipun simple, bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Pada saat pengurutan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa, atau dengan kata lain kinerja memburuk yang cukup signifikan, ya, baik bukan sangat. Ketika data yang diolah, jika data cukup banyak, dan jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain dengan menentukan posisinya. Oke, baik, di sini kita akan lanjut ke coding dari bubble sort. Pertama-tama kita punya integer data atau integer array 6 yang berarti indeks array-nya dimulai dari 0 sampai 5. Lalu kita masukkan angka-angka yang ada dalam soal, yaitu 13, 5, 4, 2, 18, dan 92. Lalu lanjut kita akan masukkan integer temp dan n sama dengan 6. Selanjutnya di sini kita akan looping i-nya dulu, yaitu i sama dengan 0 dan i kurang dari n min 1. Lalu kita looping j-nya, yaitu j sama dengan i plus 1, j kurang dari n. Lalu masuk ke if. Di sini jika array i-nya kurang dari array j, maka kita akan lanjut ke bawahnya, yaitu temp sama dengan data i sama dengan data j, dan data j sama dengan temp. Nah, jika semuanya sudah terbaca, akan tercetak di printf data yang telah diurutkan, yaitu pada looping i sama dengan 0, i kurang dari n. Kita coba run codingannya, dan hasilnya akan seperti ini. Angkanya akan menurun karena ini adalah metode algoritma yang menurun, jadi yang paling besar itu akan disimpan pada sebelah kiri. Lanjut, di sini kita akan membahas proses tracing program dari bubble sort. Yang pertama akan kita coba di sini adalah indeks array-nya dulu. Di sini indeks array-nya itu 0 sampai 5. Yaitu 0 itu 13, 1 itu 5, 2 itu 14, 3 itu 7, 5, 4 itu 1, dan 5 itu 4. Lalu di sini kita tentukan syaratnya. Syarat i dulu, yaitu i sama dengan 0. Kemudian syarat i itu apa? Yaitu i kurang dari n min 1. Lalu kita cari di sini apakah 0 kurang dari n atau 5, karena di sini n-nya 6 min 1. Jawabannya itu ya. Kalau ya, berarti kita lanjut ke bawahnya, yaitu for j. Nah, di sini j rumusnya i plus 1, berarti j sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. Lalu di sini lanjut syarat berikutnya, di sini j kurang dari n, berarti apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya ya.
Kalau ya berarti kita lanjut ke if data I kurang dari data J. Lalu kita bandingkan apakah data 0 kurang dari data 1, yang berarti di sini data 0-nya itu 13 dan data 1-nya 5. Jadi apakah 13 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak berarti dia tidak akan lanjut ke temp data yang itu. Berarti kita akan lanjut ke J-nya lagi, karena di sini J-nya plus plus, berarti naik 1. Jadi di sini kita lanjut J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut bandingkan lagi apakah data 0 kurang dari data 2, berarti di sini apakah data 13 kurang dari 14? Nah, jawabannya itu ya. Berarti kalau ya kita masuk ke temp. Di sini kita masukkan temp sama dengan data 0 sama dengan di sini data 0-nya itu 13. Lalu lanjut lagi data 0 sama dengan data 2 sama dengan 14, karena di sini data 2-nya 14. Lalu lanjut data 2 sama dengan temp sama dengan 13, karena tempnya itu di sini 13. Nah, setelah proses ini kita urutkan indeks array-nya, karena di sini indeks array-nya akan berubah. Berarti di sini indeks array-nya yang berubah adalah indeks array 0 menjadi 14 dan indeks array 2 jadi 13. Nah, ini biasanya disebut pas 1. Lalu kita lanjut ke J lagi kalau sudah, yaitu J-nya itu 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Berarti kita lanjut, kita bandingkan apakah data 0 kurang dari data 4. Nah, di sini datanya kita masukin ke yang ini karena sudah berubah. Berarti apakah 14 kurang dari 75? Jawabannya ya. Kalau ya, kita masuk lagi ke temp. Kita masukkan temp sama dengan data 0 sama dengan 14, karena data 0-nya 14. Lalu lanjut lagi data 0 sama dengan data 3 sama dengan 75, karena data 2-nya 75. Lalu data 3 sama dengan temp sama dengan 14, karena tempnya di sini 14. Terus kita urutin lagi indeks array-nya. Data 0 menjadi 75 dan data 3 menjadi 14. Nah, di sini berarti jadi pas kedua. Lalu kalau sudah, kita lanjut lagi ke J. Di sini J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Berarti kita bandingkan lagi apakah data 0 kurang dari data 4. Berarti apakah 75 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lanjut lagi ke J-nya. Ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Berarti kita lanjut bandingkan lagi. Apakah data 0 kurang dari data 5? Berarti di sini apakah 75 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, jika sudah selesai di J-nya, berarti kita balik lagi ke syarat I. Di sini syarat I-nya jadi I sama dengan 1, karena di sini I-nya plus plus, berarti naik 1. Jadi apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut ke J, berarti di sini J-nya mulai dari 2, karena I-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu lanjut, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu jika ya, kita bandingkan apakah data 1 kurang dari data 2, berarti apakah 5 kurang dari 13? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut masukkan temp sama dengan data 1 sama dengan 5. Data 1 sama dengan data 2 sama dengan 13. Data 2 sama dengan temp sama dengan 5. Lalu kita urutkan perubahan indeksnya. Di sini yang berubah data 1 menjadi 13 dan data 2 jadi 5. Nah, di sini kita sebut pas ke-3. Lalu kita lanjutkan lagi. J-nya di sini jadi J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan lagi apakah data 1 kurang dari data 3, berarti apakah 13 kurang dari 14? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut masukkan di sini temp sama dengan data 1 sama dengan 13. Data 1 sama dengan data 3 itu 14. Data 3 sama dengan temp itu 13. Lalu diurutkan lagi perubahan indeksnya. Yang berubah di sini itu data 1 menjadi 14 dan data 3 menjadi 13. Berarti di sini pas keempat. Lalu kita lanjut lagi ke J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya.
Lalu kita bandingkan lagi apakah data 1 kurang dari data 4, yang berarti apakah 14 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Berarti kita lanjut ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan apakah data 1 kurang dari data 5, yang berarti apakah 14 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Dan berarti kita lanjut ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Berarti kalau sudah selesai di J, kita lanjut lagi ke syarat I-nya lagi. Di sini I-nya naik jadi I sama dengan 2. Lalu kita lanjut, apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut lagi ke J, berarti di sini J-nya mulai dari 3 karena J 2 tambah 1 sama dengan 3. Lanjut, apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan apakah data 2 kurang dari data 3, berarti apakah 5 kurang dari 13? Jawabannya ya. Kalau ya kita masukkan lagi ke temp sama dengan data 2 sama dengan 5, data 2 sama dengan data 3 sama dengan 13, data 3 sama dengan temp sama dengan 5. Lalu kita urutkan lagi perubahannya. Di sini yang berubah itu data 2 menjadi 13 dan data 3 menjadi 5. Lalu kalau sudah, berarti di sini jadi pas ke 5. Lalu lanjut di sini ke J lagi. Di sini J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita bandingkan lagi apakah data 3 kurang dari data 4, berarti apakah 13 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Berarti kita lanjut lagi ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita bandingkan lagi apakah data 2 kurang dari data 5, berarti apakah 13 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Lalu lanjut lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Berarti di sini J-nya habis. Kita balik lagi ke syarat I. Di sini I-nya naik jadi I sama dengan 3. Lalu lanjut, apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lalu kita lanjut ke syarat J. Di sini J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan, apakah data 3 kurang dari data 4? Yang berarti apakah 5 kurang dari 1? Jawabannya tidak. Berarti kita balik lagi ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita bandingkan lagi apakah data 3 kurang dari data 5, yang berarti apakah 5 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Lalu kita lanjut balik lagi ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Berarti di sini J-nya habis. Kita balik lagi ke syarat I. Di sini I-nya naik jadi I sama dengan 4. Lalu lanjut, apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Lalu lanjut ke syarat J. Di sini J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita bandingkan apakah data 4 kurang dari data 5, berarti apakah 1 kurang dari 4? Jawabannya ya. Berarti kalau ya kita masukkan lagi. Temp sama dengan data 4 sama dengan 1. Data 4 sama dengan data 5 sama dengan 4. Data 5 sama dengan temp sama dengan 1. Lalu kita urutkan lagi perubahan indeksnya. Di sini yang berubah itu data 4 menjadi 4 dan data 5 menjadi 1. Berarti di sini pas ke 6. Jika sudah, kita lanjut lagi ke J. Di sini J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Berarti kita balik lagi ke syarat I. Di sini I-nya naik jadi I5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Nah, berarti di sini sudah selesai. Jika sudah selesai, berarti di sini hanya sampai pas ke 6 saja. Dan kita cek apakah datanya sudah berurutan dari yang terbesar di sebelah kiri sampai yang terkecil di sebelah kanan. Dan jawabannya itu betul, yaitu 75, 14, 13, 5, 4, 1. Berarti sudah selesai untuk tracing program dari Bubble Short. Nah, baik. Kita lanjut ke selection sorting.
Algoritma sorting sederhana yang lain adalah selection sorting, yang ide dasarnya merupakan melakukan beberapa kali pas untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending atau menaik, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya. Kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan dan belum urut. Sebaliknya, untuk sorting descending atau menurun, yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Baik, langsung saja ke codingan selection sort. Yang pertama kita masukin dulu integer array-nya. Ada 6, kita masukin yang dari soalnya, yaitu 13, 5, 4, 2, 18 serta 92. Nah, setelah itu kita masukkan integer n di bawahnya sama 6 integer n nya, terus masukin imin sama temp. Nah, setelah dimasukin semua integernya, kita langsung saja ke perumusannya. Yang pertama masukin for, rumusnya for dalam kurung integer in sama dengan 0, ini kurang dari n sama dengan kurangi 1 i plus plus. Setelah itu di bawahnya kita tulis imin sama dengan 1. Selanjutnya for dalam kurung integer j sama dengan i tambah 1, j kurang dari n, j plus plus. Dan lupa kita kurung awal sini. Setelah kurung awal, jika a dalam kurung z tidak sama a dalam kurung imin, maka imin hasilnya sama dengan j. Tutup kurung awal. Jika imin tidak sama dengan i, maka temp sama dengan a dalam kurung imin, a dalam kurung imin sama dengan a kurung tutup i. Lanjut bawahnya a sama dengan tutup kurung i sama dengan temp. Mohon maaf agak salah. Selanjutnya setelah kurung tutup di sini, kita langsung ke percetakan, dimana kita tulis saja percetakan sana printf data setelah sorting menggunakan selection sort. Setelah itu untuk rumus lainnya yaitu bawahnya yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 0, i kurangi tidak sama kurang dari n, i plus plus. Kalau buka, kita masuk ke percetakan lagi printf %d. Nah, %d ini menghasilkan angka yang yang akan ditampilkan nanti. Dan selanjutnya koma i tutup kurung koma, jangan lupa tutup kurung awal ya. Oke, setelah selesai codingnya, kita coba run apakah benar datanya. Nah, data setelah sorting menggunakan selection 2, 4, 5, 13, 18, 19 jadi berurutan kan. Setelah hasilnya sudah
nemu, kita langsung tracing. Pertama kita pindahin dulu koordinatnya dari sini sampai sini. Setelah itu masukkan indeks array-nya, indeks array 0, 1, indeks 0, indeks array 2, indeks array 3, indeks array 4, indeks array 5. Kita definisikan dulu indeks array-nya 0 ke 13, 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 2, 4 ke 18, 5 ke 92. Setelah itu kita lanjut ke sini. Kita mulai dari I1 sini. I sembarangan 0. Oh iya, di atasnya juga kita tulis syarat di sini kita I kurang dari N jadi 1. Nah, apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya iya. Kalau iya berarti langsung ke sini. Kita ini dengan I. Berarti ininya 0, ini 0. Nah, setelah itu kita lanjut ke J. Y-nya di sini Y sama dengan I tambah 1. Kita mulai dari J pertama. Berarti di bawahnya J1. Fj adalah 1. Di sini J kurang dari M, J kurang dari M, J kurang dari M. Apakah 1 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika iya, maka sini if data. Data di sini berarti A ya, A di sini ya. Kita tulis aja data. Berarti data J kurang dari data ini.
Nah, jika 1 kurang dari 6 iya, maka di sini data pertama kurang dari data kosong atau imin kosong data kosong kurang dari data kosong yang berarti ini kosong ya. Berarti di bawahnya teh data 1 yang berarti 5 kurang dari 13 itu ini 13 jawabannya iya. Berarti di sini imin 1 imin pertama atau 1. Kita lanjut ke J2 berarti J nya 2. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika iya, kita lanjut ke sini. Data 2 kurang dari data 1. Berarti lanjut ya, ininya berarti ya sini data ini 1 lanjut bawahnya data 2 berapa di sini teh? Berarti 4 ya, 4 benar kurang dari 5. Jawabannya iya. Berarti di sini kita akan lagi di sini ya. Imin kedua, imin 2. Selanjutnya ke J ketiga. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Jika iya, lanjut data ketiga. Kurangi data kurang dari data imin 2. Di bawahnya 2 kurang dari 4 ya. Jawabannya iya. Maka di sini imin ketiga. Maaf lebihan. Imin ketiga. Lanjut ke J keempat. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kalau iya, lanjut data keempat kurang dari data imin 3.
kita cantumin bawahnya. Delapan belas berarti ya sini 18 kurang dari 2, jawabannya tidak. Kalau tidak berarti kita lanjut lagi ke J yang selanjutnya. J kelima. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kalau iya lanjut data ke 5. Kurangi data ini 3 lanjut. Berarti di sini data kelimanya 92 dikurangi kurang dari 2, jawabannya tidak. Kita kasih spasi aja biar jelas. Ini kita lanjut ke J yang terakhir yaitu J6. Berarti sini J6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya ada proses if tapi aja biar cepat. Nah, ininya berapa? Ininya tadi terakhir 3 tambah dengan i-nya kosong di sini. Nah, apakah 3 sama dengan kosong? Jawabannya iya. Kalau iya, lanjut ke proses atau tukar, proses yang tukar. Karena kan ya, ulang aja di sini. Kita A-nya ganti karena data tadi ininya berarti 3. Dan 2. Setelah itu kita lanjut ke ini. Simpan di sini karena hanya ganti data. Nah, kita ganti data juga karena ininya tadi 3 dan datanya kosong, maka kita data 3-nya iya di sini data 3 berarti 13 karena data kosongnya 13.
ini udah kosongan 13. Setelah itu data kosongan data kosong dan 2 banyak 2 ini sama dengan 2. Nah, setelah selesai gimana ada proses yang ditukar, nah, juga bilang aja sini ya. Yang diubah ya integer a nya. Oh iya, ganti aja sininya data biar enak. Ini juga data biar enak. Data atau ganti aja ya a dan data. Nah, proses ditukarnya berarti jadi di sini jadi 2,5 4 13 18 92. Selesai untuk I0. Berarti di sini jadi pas kita rapiin dulu ya. Set dulu. Berarti di sini pas pertama, pas pertama. Setelah itu kita lanjut ke I yang pertama, data I yang pertama, I1. Apakah 1 kurang dari 5? Jawabannya iya. Nah, berarti sini juga ingin 1. Setelah itu kita langsung ke J. J2. Nah, apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya iya. Setelah itu kita lanjut ke proses yang selanjutnya. Maka data data 2 kurang dari data 1. Terus data 2 nya berapa? Data berarti di sini data 2 nya jadi 4. Terus data 1 nya 5 kan, karena sudah proses ditukar tadi. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya iya. Berarti di sini ini kedua, ini kedua. Ini dulu ya. Kita lanjut.
ke J, selanjutnya itu J 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Setelah itu kita lanjut ke data. 3 kurang dari data pertama, data 1. Data 3-nya berapa? Data 3-nya jadi 4. Data 3-nya jadi 3 kan, 0, 1, 2, 3 jadi 13. Kurang dari pertama itu datanya 0, 1, data 1 berarti 5. Apakah 13 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke proses selanjutnya. Nanti keempat. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lanjut ke data 4. Data 4 kurang dari data 3. Data 4-nya berapa? Data 4-nya 0, 1, 2, 3, 4. Berarti data 4-nya 18. Data ketiganya 0, 1, 2. Berarti 1, 2, 3, 13. Apakah 18 kurang dari 13? Jawabannya tentu saja tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J. Selanjutnya itu J 5. J 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Jika ya, kita lanjut ke proses selanjutnya. Data ke 5 kurang dari data ke 3. Data 5-nya berapa? Data 5-nya berarti yang terakhir, yaitu 92. Kalau 92 kurang dari data 3-nya tadi 13. Apakah 92 kurang dari 13? Tentu saja jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J terakhir, yaitu J6. J6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tentu tidak. Jika tidak, kita langsung ke proses if lagi. If ininya terakhir berapa? Ininya terakhir tuh 2. Tapi 2 I nya berarti sini ya, I nya 1. Apakah 2 sama dengan 1? Jawabannya tidak. Jawabannya iya. Jika iya, kita lanjut ke proses selanjutnya. Ya, kita pindahin aja tab ini ya, biar cepat. Ininya terakhir tuh, ininya ini ya 2. Berarti kita isi dengan data ini 2. Berarti data ke ini 2 itu data 1, 2, 0, 1, 2 berarti 4. Oke, kita langsung proses selanjutnya. Proses selanjutnya lagi
aja ini ya, data ini. Oh iya, ini A nya ganti aja sama data. Ininya data ini berarti itu 2 ya. Setelah data I nya 1. Nah, I nya 1 di sini kan. Nah, berarti tiga. Ini 2 berarti 4. Karena data 2 4 ditambah data 1 data I 1, jadi jawabannya 5. Setelah itu kita lanjut ke data data 1 kayaknya tadi ternyata 4 ya, kayaknya 4. Nah, setelah itu ada proses yang ditukar lagi. Oke, kita pindahin aja biar cepat ya. Dirubah integer datanya. Jadi integer datanya yaitu jadi 2, 4, 5, 13, 18, yang terakhir itu 92. Berarti di sini kita jamu pas 2. Selanjutnya kita lanjut ke I yang selanjutnya, yaitu data I kedua. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya iya. Berarti di sini juga ininya 2. Lanjut ke proses C 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya iya. Langsung ke proses data ke 3. Kurang dari data I nya berapa? Data I nya kedua, berarti 2. Ya, data 3 nya berarti 0, 1, 2, 3, 13 kurang dari data 2 nya 0, 1, 0, 1, 2, berarti 5 ya. Apakah 13 kurang dari 5? Jawabannya tentu tidak. Jika tidak, kita langsung lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses C4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya iya. Iya, kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu proses data 4 apakah kurang dari data 2? Karena I nya I2 ya. Data 4 nya berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti data 4 nya itu 18.
Apakah 18 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Jika tidak, kita lanjut ke J selanjutnya, yaitu J5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu data 5. Itu data 5 ya. Data 5 apakah kurang dari data I nya, berarti data I itu data 2 ya. Data 5 nya berapa? Data 5 itu dapat data terakhir, yaitu sini ya, 92. Apakah 92? Tadi data 2 nya berarti 5. Apakah 92 kurang dari 5? Tentu saja tidak. Lanjut lagi ke proses yang ditukar. Kita pindahin aja yang di sini ya. Ini proses ininya berapa tadi tuh? Ininya berarti itu ininya 3 sama dengan I nya 3. Itu saja tidak, berarti tidak ada proses pertukaran lagi. Jika tidak ada proses pertukaran, kita lanjut ke I 3 kurang dari 5. Jawabannya ya. Nanti sini juga ini ya 3. Langsung saja kita ke proses J ya, J4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Ya, jika ya, kita ke proses selanjutnya, itu proses data keempat. Apakah kurang dari data? Ini berapa? Ini 3. Berarti 3. Data 4-nya kita lihat di sini ya. Data 4-nya 0, 1, 2, 3, 4, 18. Kurang dari 3 nya 13. Oke, apakah 18 kurang dari 13? Tentu saja tidak. Jika tidak, kita lanjut ke proses C selanjutnya, C5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya, data 5 kurang dari data I berarti datanya I nya 3. Data 5 nya itu berarti data terakhir, jadi ya 92. Apakah 92 kurang dari 13? Tentu saja tidak. Langsung saja ke proses if lagi. If-nya masih yang tadi, kita pindahin aja karena tidak ada proses lagi pertukaran. Kita simpan saja di sini yang tadi ya, biar cepat. Tidak ada proses pertukaran lagi. Kita lanjut ke I selanjutnya, yaitu I4. Data 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya iya. Jika iya, kita proses. Oh iya, maaf, ini harusnya ini 3.
min 3. Berarti di sini kita ini 4. Nah, J5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Lanjut ke proses data. Apakah data 5 kurang dari tadi I-nya berapa? I-nya I4. Berarti data I4. Data 5-nya 92. Apakah kurang dari data 4? Data 4 berarti 18. Apakah 92 kurang dari 18? Tentu saja tidak. Jika tidak, kita lanjut ke proses terakhir, yaitu J6. 6. Jawabannya tidak. Oh iya, di sini juga. Maaf ya, harusnya sampai J6. Di sini juga kita tambahin ya. Harusnya sini juga J6. Sama di sini juga J6. Jika tidak, kita proses ketukar lagi karena tidak ada lagi proses tukar, karena tidak ada lagi proses yang ditukar, maka kita simpan saja di sini. Nah, kita simpan. Lanjut ke proses I terakhir, yaitu I5. I data ke 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tentu saja jawabannya tidak. Ya maaf, ini keliru, harusnya tanya. Jika tidak, berarti proses tracing dari selection codingan tadi berarti selesai sampai sini. Baik, cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.